Oke, jadi seperti yang kalian lihat di video awal tadi, itu adalah video-video sedikit, bukan video-video sedikit juga lah, cuplikan dari bagaimana kegiatan gua selama gua pergi 4 hari 3 malam untuk sebuah pekerjaan yang berkaitan dengan judul video ini gitu guys ya. So, welcome to Chats Vlog ke-32. Halo guys, gue lagi nge-vlog guys ya. Ini di saat, aduh. Nah. Oke, jadi gue sebenarnya planning untuk bikin video ini tuh di tempat lain gitu guys ya. Cuman karena satu dan lain hal, banyaklah kendala-kendala dan lain-lain yang memang tidak sesuai rencana ya, jadinya gue bikin begini dan hanya miring aja gitu guys ya. Walaupun kayaknya sebelumnya gue di vlog-vlog sebelumnya gitu gue udah pernah bikin ini gitu guys. Dan dari cuplikan yang tadi mungkin kalian lihat ya, kalian mungkin udah ngerasa loh harusnya kan kayak video sebelumnya, kayak vlog sebelumnya kesana gitu guys ya. Jadi gue ke Medan guys, gue baru balik dari Medan. Ini persis di hari sebelum, bukan sebelum, sesudah gue baru pulang dari Medan tadi siang, dan ini udah sore sekarang jam 6.29. Oke, gue planning sebenarnya lebih malam lagi tapi di tempat lain, cuman gue nggak bisa di tempat lain, jadi gue bikin di sini dan langsung aja bikin gitu guys ya. Ini hari Senin. Oke, gue berangkat dari hari Jumat guys ya. Hari Jumat tanggal 6, 7, 8, 9. Hari ini hari Senin tanggal 9 gitu guys ya. Nah, jadi kok bisa ke Medan? Sebenarnya gue nggak ada persiapan juga untuk menyusun apa yang pengen gue ceritain di sini. Jadi mungkin kesannya agak mutar-mutar. I apologize if that happens, oke? Tapi gue cerita sedikit tentang perjalanan gue ke Medan gitu guys ya. Gue cerita itu dulu, nanti baru gue cerita kilas balik kenapa kok bisa ke Medan gitu guys ya. Nah, jadi gue berangkat dari hari Jumat tanggal 6 ke Medan. Jadi berangkat pagi-pagi. Jam berapa tuh gue bangun jam 5. Gue langsung pergi ke kumpul bersama rekan kerja, terutama lebih tepatnya sih dia yang memberikan gua kerjaan ini gitu guys. Gua benar-benar kerja guys ya, dan bukan bersama keluarga, not with my dad kayak ke Jakarta, not with my brother, not with my friend, not even friend gitu guys. Enggak, gua kayak ini istilahnya gue sendiri dengan kerjaan yang diberikan dari seorang rekan, dari seseorang lah gitu guys ya istilahnya. Nah, jadi kita berangkat pagi gitu guys. Berangkat pagi jam-jam 7 gitu guys ya, kalau nggak salah jam-jam 7 gitu udah berangkat, sampai di bandara tuh jam 7.10, 7.09 gitu guys. 7.09 menit, 7.10 menit. Dan kita harus check in. Kan ke bandara tuh harus, kalau misalkan kita naik pesawat berangkatnya jam 10, kita tuh setidaknya jam 9 tuh udah sampai. Karena harus check in lah, harus nanti mau ke ruang tunggu harus jalan jauh. Habis itu nanti sebelum masuk ke ruang tunggunya ada pengecekan lagi, ada mesin lagi, ada metal detector dan lain-lain gitu guys ya. Jadi makanya harus datang lebih cepat. Mungkin buat kalian yang belum tahu pengalamannya bagaimana kalau naik pesawat ke bandara gitu guys ya, prosesnya. Nah, jadi kita berangkat di situ guys. Sampai jam-jam segitu memang agak telat sedikit guys ya, tapi gua juga nggak duga yang terjadi adalah ada antrian yang panjang banget guys, gila. Naik Lion Air ya, pesawat Lion Air. Gua kayaknya nggak pantas ngomong kayak gini ya guys ya. Tapi gua bukan ngomongin masalah guys ya, bukan menjelek-jelekan apa yang barusan gua ngomong juga. Tapi maskapai ini ya memang kebetulan di pagi itu banyak banget penerbangan maskapai ini gitu guys ya. Jadi kita ngantri dengan berbagai tujuan dalam satu antrian gitu guys. Jadi makanya rame banget, kita ngantri panjang banget gitu guys ya. Nah, terus ada masalah ada masalah kebetulan, tapi gua rasa nggak perlu diperbesarkan lah kalau memang kalian menganggap, nggak perlu lah kita komplain di komen. Ini emang maskapai ini masalah tiap kali tak pernah ada yang betul gitu. Nggak perlu lah guys ya, no need.
nggak masalah. Semua maskapai bakal ada masalahnya aja. Jangankan maskapai, diri kita sendiri aja terkadang ada masalah yang kalau kita dibalikkan situasinya, kita juga bakal dapat komen yang sama dengan netizen-netizen yang ada gitu loh guys ya. Jadi seperti itu. Nah, kebetulan ada masalah ketertinggalan guys. Bener-bener ketertinggalan karena kelamaan di antrian gitu guys. Dia harusnya udah mau berangkat, tapi dia masih ngantri check-in. Bayangin coba gitu guys ya. Jadi ada masalah di situ gitu. Nah, setelah itu kita check-in, kita langsung ke ruang tunggu. Tahu-tahu kita udah last call, itu udah mau berangkat. Tapi pesawat gue itu jam 8.10. Oke, jam 8.10. Gue jam 7.45 itu udah sampai, udah mau deket, udah mau sampai ruang tunggu guys. Oke, itu masih ada sekitar 15 menitan. Oke, sebelum keberangkatan 8.10 loh guys. Gue 7.45 itu udah deket tuh ruang tunggu itu guys. Ruang tunggunya udah kosong ternyata. Dan di situ udah ditulis last call. Oke, jadi kita langsung masuk lah. Nah, kita masuk ke dalam, kita masuk ke pesawat. Kita 2 orang terakhir. Gue berdua guys sama rekan kerja. Sama bos lah lebih tepatnya. Dia yang kasih gue kerjaan. Kan kami berdua sisa orang yang ada untuk pesawat itu guys ya. Jadi gue juga kaget, kita datang, ih rame banget. Kita lihat rame banget. Terus kita duduk kan. Belakang kita udah gak ada orang lagi. Antrian tuh udah gak ada lagi. Cuman kita berdua yang belum masuk, belum duduk. Terus kita lihat lagi, ada lagi. Kita yang terakhir ya. Gue ngomong sama rekan gue. Kita yang terakhir. Iya, kita yang terakhir guys. Gila tau gitu guys ya. Jadi bener-bener, wah, aneh lah. Ada aja gitu guys ya. Perasaan kayaknya, kalau ngomongin kebiasaan gue, kayak kita di Jakarta. Gue yang ke Jakarta kemarin, udah jam-jam segituan juga masih ada yang belum masuk pesawat, masih ngantri juga gitu loh guys ya. Tapi cukup mengagetkan yang terjadi, ternyata wow begitu guys gitu ya, sampai kita yang 2 orang terakhir gitu guys. Tapi setelah itu berangkatlah ke Medan. Nah, tapi ada satu cerita guys yang menarik sebelum gua berangkat ke Medan itu. Gua baru pertama kalinya ya, kalian bisa lihat ya badan gua, aduh, jaket gua udah cuci belak guys. Badan gua yang seperti ini. Terus gue pakai jaket guys, jaket yang abu-abu, jaket yang gue pakai pas gue ke Medan hari kedua atau hari terakhir guys. Kalau kalian belum nonton vlognya, kalian bisa lihat di sini guys. Ada pakaian gue, jaket gue kancing. Tapi yang berangkat ke Medan ini guys, gue enggak, gue tetap letak gitu guys ya. Nah, gue pakai itu di saat masuk metal detector dan pengecekan lainnya. Kan biasanya kalau metal detector itu kan kita harus lepas apapun yang berkaitan sama besi. HP kita keluarin, laptop kita keluarin, kita masukin X-ray, tali pinggang masukin X-ray gitu kan. Nah, gue nggak pakai tali pinggang, gue jarang pakai tali pinggang. Nah, gue pakai jaket itu nggak ada metal, dan gue nggak ada bawa apa-apa. Gue ngapain bawa apa-apa gitu guys. Gue udah semuanya masukin X-ray, gue lewat, oke, aman. Nah, setelah melewat metal detector, itu biasanya juga dicek sama security gitu guys. Misalkan kita kan habis masuk metal detector, kita biasa renggang badan kita gitu guys ya. Terus dicek, tek. Gue baru pertama kalinya gue setelah lewatin metal detector, nggak terjadi apa-apa, nggak ada titit. Kalau biasa ada besi, ternyata di antara badan kita yang masuk itu kan ada bunyi. Kita nggak ada bunyi guys, gue nggak ada bunyi. Tapi setelah itu security-nya liatin gue, kamu cewek. Gue lewatin dia, kita tatapan. Dia mau ngecek badan gitu guys ya. Terus dia bilang, kamu cewek. Kamu cewek, kamu cowok. Ya gue bilang, gue cowok. Ya memang suara gue mungkin suara nada tinggi guys, nada cewek mungkin kan. Muka gue kayak cewek gak sih? Ini nggak ada muka apa sih guys? Muka cewek atau muka imut, muka anak kecil guys. Yang gue tahu gue muka awet muda guys ya. bukan muka cewek guys. Tapi langsung dia bukan tanya lu cowok, enggak. Tapi dia ngomongnya kamu cewek. Kenapa harus cewek duluan bukan cowok gitu loh guys ya. Nah itu yang gue kaget, kok gitu banget gitu loh. Kalau gue dibilang kamu anak kecil ya, kamu umur berapa, itu masih mending guys, karena gue ngerasa iya gue memang kayak anak kecil. Dari fisik gue pendek guys, gue kayaknya 160, 161,
pendek kan guys. Cowok kan setidaknya standarnya setahu gue 165 ke atas. Oke, gue 165 aja nggak sampai. Gue masih di bawah 165, bahkan udah mau 160 gitu guys ya. 161 aja gue. Entah 161 atau di bawah 161 gue juga nggak tahu guys. Tapi gue memang nggak tinggi. Oke. Jadi udah gue pendek, muka gue kayak anak kecil. Harusnya gue ditanya umurnya, bukan cewek atau cowok gitu loh guys ya. Suara gue mungkin kayak cewek, iya, tapi agak tersinggung saya gitu-gitu lah guys ya. Tapi itu yang menarik gitu guys di hari pertama itu. Oke, kemudian berangkatlah ke Medan. Berangkat sampai di Medan. Itu adalah kota yang udah lama banget guys ya. Kalau kalian dengerin cerita gue dari vlog-vlog sebelumnya full, gue cerita Jakarta itu udah 5 tahun gue nggak kesana. Medan udah 7 tahun yang lalu gue baru kesana untuk terakhir kalinya gitu guys ya. Waktu itu pas SD kelas 6. Gue ingat persis karena ada banyak sejarah di situ gitu guys ya. Gue ke Medan kelas 6 SD. Nah, habis itu udah nggak pernah ke Medan lagi dan akhirnya balik ke Medan lagi guys. Cuman sayang, perjalanan gue di Medan ini tidak sama dengan perjalanan gue di Medan pas gue dulu 7 tahun yang lalu gitu loh guys ya. Nggak sama. Yang tempat yang ditujukan juga nggak sama gitu. Jadi memang dua cerita yang berbeda lah. Nggak bisa dibandingin. Oh, Medan dulu begini, Medan sekarang begini. Paling kalau mau ngomongin bandaranya, gue juga udah nggak inget guys, sudah 7 tahun lalu. Itu aja paling yang bisa dibandingin. Tapi gue nggak inget gitu. Jadi nggak ada perbandingan. Dan nggak ada gunanya lah perbandingan. Ngapain banding-bandingin. Yang pasti sekarang lebih bagus. Udah, itu aja guys. Gitu ya. Oke. Terus di bandara ini memang gue akui bagus banget gitu guys ya. 7 tahun kemudian akhirnya gue menyadari lingkungan sekitar gue, tempat-tempatnya gimana, bagus atau enggak, makin ngeri. Ini makin international quality bandara ini guys, bandara Kuala Namu. Karena bisa lihat di cuplikannya sedikit. Gue sambilan cerita, sambilan kasih cuplikan gitu guys ya. Dan gue baru tahu ternyata kita ke Medan sampai di bandara Kuala Namu. Kuala Namu itu bukan persis Medan. Jadi Kuala Namu itu kayak daerah sendiri. Kayak misalkan gue di Batam ini, ya dia hampir bisa dibilang kota sendiri gitu guys ya. Jadi kayak ini bukan Medan. Kuala Namu ya Medan ya Medan gitu loh guys ya. Jadi ini ada Kuala Namu, perjalanannya itu ya Kuala Namu, Dili, Medan. Gue mungkin salah, tapi mungkin bagi penonton yang tahu Medan bisa komen di bawah guys. Betul nggak yang gue ngomong? Koreksi kalau gue salah gitu. Tapi kayak gitu guys. Jadi Kuala Namu ini memang daerah sendiri. Medan ya Medan, Kuala Namu gitu loh guys. Jadi bukan satu gitu loh guys. Walaupun sama-sama Sumatera Utara satu gitu. Nah gitu guys ya. Nah sampai di Medan itu memang bagus banget lah. Kita langsung lanjut perjalanan guys. Mau naik taksi tapi mahal, 200 ribuan lebih karena memang jauh guys, perjalanannya itu 1 jaman. Oke, jadi kita naik pesawat guys. Naik kereta api KAI, kereta api Indonesia gitu guys ya. Yang sekarang di Jakarta juga banyak kan dipakai gitu guys untuk perjalanan jauh. Nah, kita naik itu guys. Dan gue baru pertama kalinya naik kereta seperti itu loh guys ya di Indonesia. Kan banget guys ya. Pengalaman gue jalan-jalan tuh memang tipis banget. Jadi makanya kadang memang gue agak norak aja jalan-jalan gitu guys ya. Jakarta gue bikin vlog, sesuatu yang pengen gue memorisasikan untuk diri gue sendiri lah setidaknya gitu guys. Kalau orang-orang nggak mau lihat ya udah nggak apa-apa. Tapi gue seneng ngeliat itu. Jadi gue pengen kilas balik nonton vlog gue sendiri gitu loh guys ya. Seperti itu gitu. Nah jadi naik kereta api Indonesia, it's really good, bersih juga, cepet juga, ya normal lah, standar lah kecepatannya gitu guys ya, nggak ada macet karena jalurnya kan jalan terus gitu guys ya. Berhenti juga karena ada stasiun gitu guys ya, berhenti di stasiun ini, nanti jalan lagi berhenti di stasiun ini gitu-gitu guys ya. Dan itu menarik banget gitu. Jadi kita berlanjut lah naik KAI itu. Habis itu sampai di kota Medan, kita sampai di stasiun Medan yang berdekatan sama mall Center Point. Mallnya gede banget guys. Cuman kita nggak bisa ke mall karena di sini benar-benar it's not even a business trip, oke? Bukan trip bisnis gitu. Jadi kita nggak ada jalan-jalan. It's a job, oke? Ini kerja gitu guys. Jadi kita langsung menuju lokasi untuk kita bekerja gitu guys. Nah jadi setelah dari stasiun situ kita langsung
naik Grab. Ya kita naik Grab guys ya, karena katanya yang terkenal Grab di situ daripada Gojek, daripada lain-lain gitu guys ya. Nah kita naik Grab di situ, nggak ada masalah. Gua nggak ada bermaksud apa-apa dengan ngomong merek gitu guys. Tapi kita naik Grab, kita ke rumah bos perusahaan yang mengadakan acara dan membutuhkan para pekerja, termasuk gua lah yang menerima pekerjaan itu gitu loh guys ya. Jadi bos ini yang kasih pekerjaan ke pemberi pekerja ke gua. Ini rekan gua, dia IO guys ya, event organizer, dan event organizer cari vendor. Oke, termasuk gua gitu guys ya. Gua lah yang bagian tertentu untuk acara itu gitu guys ya. Gua dapat job untuk bagian tertentu satu gitu guys ya. Nah, itulah maksudnya kenapa gua ke situ. Nah, kita ke rumahnya dia. Oke, dia adalah bosnya gitu guys. Kita datang ke rumah dia. Gua nggak ada videonya gitu guys, karena memang tidak pantas untuk divideoin. Karena gue juga kerja guys. Gue cuma bisa video dikit aja. Kita lagi pastikan acaranya nanti begini ya, begini, kita pastikan kembali gitu guys ya. Pastikan juga apa yang miss, apa yang belum, apa yang harus dikerjakan, langsung kita kerjakan di situ guys. Jadi kerjain terus sejam 2 jam, mau 3 jaman lah gitu guys, hampir 3 jam. Baru kita baliklah ke hotel. Oke, kita berangkatlah ke hotel. Kita berangkat ke hotel. Hotelnya itu namanya Hotel Saka. Hotel di bintang 3 gitu guys ya. Hotel bintang 3 ya, tidak mungkin hotel besar-besar karena kita bukan trip, kita bukan liburan, kita benar-benar kerja guys. Hotelnya juga kecil guys. Hotelnya juga ruangan simple guys ya. Ruangannya kecil aja, kasur 2 kecil. Udah seperti biasa, jangan kalian bandingin dengan video-video gue sebelumnya gitu guys ya. Bahkan kayak gue ke resort Capri Coral semalam di video sebelumnya, terus yang di Jakarta, jangan kalian bandingin guys ya. Tidak akan selesai itu ya. Jelek udah gitu, karena lebih jelek, lebih kurang ya udah, hasil memang begitu guys, faktanya gitu guys ya. Dan gue jujur aja, ini benar-benar di bawah kualitas sebenarnya kalau gue ngomong ya. Walaupun dia bintang 3 sih kalau penilaian secara quality, orang pasti main bintang 4 ke atas guys, bukan main bintang 3. Dan bintang 3-nya di Medan, gue ngerasa sangat, kalau dibandingin ke Batam, bintang 3-nya Batam jauh lebih bagus daripada bintang 3-nya Medan gitu loh guys, maksud gue. Nah, jadi ini kayak bintang 2, bintang 1 gitu loh guys ya. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Hotel ini gak ada tisu sama sekali, asal kalian tahu guys. Gue orang yang sensitif banget, oke? Gue duduk, ini kan meja ya. Meja ini kalau ada debu gitu, gue cuman kayak gini aja gue bisa ngerasain guys. Ini lengket cok gitu loh. Gue bisa ngerasain seperti itu guys. Ini lengket, ini pasti ada debu. Gue lap pakai tisu, wah hitam. Oke, gue bisa ngerasain banget itu. Makanya gue tiap kali kemana-mana gue pasti lap mejanya karena gue suka sender kan tangan gue gitu guys ya. Nah, tak ada tisu sama sekali di situ guys ya. Bener, gue ke toilet kan biasa ada tisu toilet tuh yang digantung, habis. Oke, habis juga. Jadi nggak ada guys, cuma ada handuk. Jadi ya apa juga lapnya pakai handuk gitu guys ya. Agak ngeselin sih guys ya, karena kita tinggal 3 malam guys, 3 malam tanpa tisu. Gue stres banget. Jadi tiap kali kalau kita keluar dari hotel, entah pergi makan, entah kemana, gue pasti stok tisu guys. Ambil tisunya untuk lap kacamata lah, lap tangan lah, simpan lah, untuk lap mulut disimpan lagi lah gitu-gitu. Bukan habis lap mulut disimpan, bukan. Maksudnya habis lap mulut ambil lagi untuk disimpan, jadi stok gitu lagi. Saya maksudnya seperti itu gitu. Jadi ngeselin banget gitu. Terus nggak ada kursi. Nggak ada kursi guys. Bayangin coba, apa sih? Ada meja di situ, tapi nggak ada kursi. Ngapain guys? Paham kan maksud gua guys? Kayak kok bikin ruangan tuh tanggung gitu loh guys ya. Tanggung, kayak bikin kaca tapi ada bolong tengahnya, itu ngapain? Bikin kaca gitu loh guys ya. Bikin cermin, ya kan? Kalian bikin cermin tapi nggak ada penggantung cerminnya gitu loh, maksudnya kayak gitu loh guys. Bikin meja tak ada kursinya, ngapain? Bikin makan tak ada piringnya, ngapain? Nah gitu loh guys. Itu yang gue keselin banget gitu guys. Karena kita harus kerja, kita pakai laptop guys. Kita pakai laptop harus kerja, tapi nggak ada kursi, dan kursi cuma 1 dikasih guys. Jadi ya gue kasih ke
IO pemberi rekan gue lah, gue kasih istilah kayak gitu guys. Jadi seperti itu. Oke, nah setelah itu udah letak barang dan lain-lain, kita pergi makan guys. Kita pergi makan di deretan sana, dekat hotel sana gitu guys ya. Jalan seberang, jalan sedikit ada sampai gitu guys. Di situ ada nasi padang. Nasi padang yang lumayan berbeda dari sisi kuah guys. Biasa nasi padang kan ada kuah kari, kuah gulai. Betul nggak ya? Kalau nggak salah guys ya, ada 2 kuah biasanya. Gua agak jarang makan nasi padang, tapi yang gua tahu itu 2 kuah. Dan ternyata 2 kuah ini beda banget. Di Medan itu beda banget guys ya. Kuah kari, kuah gulai itu dua-duanya itu beda banget. Kuah karinya dengan Batam atau bahkan Jakarta gua nggak ada makan. Dengan Batam beda banget guys. Gak tahu itu kayaknya memang khasnya Medan itu adalah dari sisi kari gulai gitu guys ya. Itu khas, punya rasanya tersendiri gitu. Jadi kita makan dari situ guys ya. Gue cuman makan nasi padang tuh simple aja guys ya. Kalian bisa lihat di videonya itu. Tapi mungkin videonya agak ini ya, portrait gitu guys. Gue cuma perlu makan nasi, kasih kuah, kasih ayam, kasih telur, selesai. Sebenarnya gue cuma perlu makan itu aja guys ya. Gue nggak butuh yang lain. Oke, kalau nggak ada telur yang lain guys, setidaknya ada lauk kecil lah. Entah itu apa, gue pakai perkedel di situ. Nah, gue cukup makan itu. Gue nggak makan sayur kalau nasi padang gitu guys ya. Tapi kalau yang lain, ya setidaknya kalau nasi padang ada brokoli, gue makan brokoli. Tapi sayangnya nasi padang itu nggak ada brokoli, oke? Jadi gue nggak makan sayur gitu guys ya. Jadi seperti itu. Nah setelah itu udah kita balik lagi ke hotel, kita kerja guys. Kita kerjain dari hasil pertemuan sama bos, bahas apa yang kurang kita tambahin gitu guys. Kita kerjain di situ. Gue kerjain di kasur, oke? Senderan di tembok gitu. Nah ini gue senderan kayak gini. Terus laptop gue di bawah banget gitu guys ya. Jadi gue kayak gini, lihat ke bawah gitu. Encok guys ya, leher encok. Terus punggung tuh pegal gitu guys. Terus tangan kan harusnya di sini ya guys kan. Pandangan depan untuk mouse di sini. Ke bawah semua gitu loh guys. Jadi kayak wah, pegel banget gitu guys ya. Kalian bisa lihat sendiri lah. Gue kerjain itu kayak mana. Capek banget guys. Capek bukan karena wah kerjaan banyak ya, enggak. Capek karena wah encok banget gitu loh badan gitu guys ya. Benar-benar capek fisiknya gitu guys ya, bukan capek mental dan lain-lain. Terus memang sih kita kerjanya lama gitu guys, karena kerjanya media gitu guys ya. Video, lagu itu yang kita kerjakan. Bos rekan gue lagi lebih parah guys kerjaannya, itu benar-benar dikejar-kejar terus gitu, dan dia banyak banget gitu. Jadi kadang kasian juga gue, tapi gue nggak bisa bantu apa-apa juga guys, karena dalam sisi media, multimedia kayak gitu gue minim banget guys. Anggap aja kayak bikin video kayak gini ya, gue seminimal ini. Tapi yang gue pastiin ke kalian, gue tetap belajar gitu guys ya. Gue bikin ini pakai Filmora, gue mau naikin ke Adobe Premiere soon, wish me luck, oke? Gue bakal coba. Nah itu video lama banget tuh dikerjain. Tugasnya bukan video aja ya, tugas kerjaan yang diberikan itu lama banget. Jadi sampai gue tuh biasa gue sering ada kendala satu tuh, kalau gue kelamaan kerjain kayak gituan, ngadap layar laptop apa ya terus gitu kan, ini mata gue tuh sakit guys ya. Jadi kemarin tuh juga sakit tuh, gue kan ada lihat videonya, mata kanan gue, biasanya kanan yang paling sering sampai merah-merah gitu guys ya. Udah biasanya ini sama juga buat kalian nih, kalau kalian yang sering ngelihat HP atau laptop kelamaan, terus tiba-tiba mata kalian gatel, sering pengen dikucek terus. Nah itu sebenarnya itu tanda-tanda kalian harus berhenti. Kita harus berhenti menatap itu untuk sementara, istirahat dulu. Kenapa? Karena itu tanda-tandanya akan muncullah kemerahan di mata kalian, yang lama-lama bakal naikin minus mata kalian. Oke? Catat. Ya tapi beneran itu guys ya. Itu yang gue sadari, ternyata gue pernah ngerasain minus gue naik, tapi terus gue kilas balik momen sedikit sebelum gue menyadari minus gue naik. Ternyata iya, mata gatel, pengen dikucek, merah, tahu-tahu dalam waktu yang dekat minus gue naik gitu guys. Itu sering terjadi sama gue. Gue udah menyadari itu 2-3 kali gitu guys ya. Dari minus mata gue 150, sekarang udah 400. Oke, 150 naik ke 250, 275, terus 300, habis itu 400 sekarang. Ini 400 guys. Ini masih 275. Bayangin coba. Mata kanan gue yang parah gitu guys. Dan kemarin gatel juga guys, merah. Gue takut naik loh guys gitu loh. Jadi jangan ya, buat kalian jangan gitu guys. Hati-hati. Istirahat matanya. Oke, setelah itu udah kita
belum istirahat guys ya. Gue waktu itu udah mau tidur guys ya, gue udah pengen istirahat, udahlah sekalian tidur lah. Tapi tiba-tiba rekan gue langsung kayak, yuk ngemil. Oke, ngemil. Kita pergi ke deretan yang lebih jauh lagi dari sebelumnya makan nasi padang itu, dan ketemu satu kafe kecil lah gitu guys ya, kayak warung kafe lah gitu guys ya. Dan wow, you know guys, makanannya enak-enak. Kalian bisa lihat rekan kerja gue makan nasi ayam katsu ya, ayam katsu gitu guys, tapi pakai kuah kayak itu kan manis lemon gitu guys ya, manis asam gitu sausnya. Terus gue makan steak dan itu harganya cuma 25.000. Oke, tapi makanan-makanan legendaris di Medan ini, for your information, itu makanan yang udah dilabelin legendaris di Medan, itu harganya mahalnya luar biasa guys. Batam kalah mahal guys ya. Oke, nasi padang bisa sampai 80.000 karena nama guys ya. Tapi memang enak, cuman karena dia udah namanya legendaris labelnya, jadi dia bakal mahalnya parah guys. Tapi yang biasa-biasa kayak warung di pinggir jalan sama yang gua makan ini 25.000 stick. Itu karena memang dia pinggir jalan dan lain-lain dan gak punya label itu gitu loh guys ya. Makanannya terbagi dua, jadi kayak gitu guys. Nah, itu di Medan. Jadi kita makan itu guys. Kita makan itu enak juga, gue suka juga loh guys. Tapi ya udahlah, itu yang kita laksanakan di hari terakhir untuk hari pertama. Di waktu terakhir untuk hari pertama. Itu. Oke, kemudian masuk hari kedua guys. Masuk hari kedua, hari yang cukup intens pekerjaan kita karena udah deket hari H. Hari ketiga itu hari H, hari kedua itu kan udah H-1 gitu guys ya. Kita lanjut lagi, gue persiapan lagi karena tugas gue juga belum selesai. Gue istirahat waktu itu kan, habis mata gatal itu langsung istirahat, tapi tahu-tahu ngemil kan, ngemil stick lagi apa coba kan, gila ya. Terus lanjutlah kerjaan lagi, kita lanjut lagi kerjaan, lanjut. Habis itu udah kita berangkat guys. Kita berangkat ke stasiun tempat gue waktu itu. Kita habis turun dari kereta api itu, kita turun di stasiun yang sama, kita pergi lagi ke situ guys, jemput rekan kerja lainnya. Jadi kita yang awalnya berdua, sekarang kita berempat gitu guys ya. Jadi ini satu tim semua untuk acara yang diadakan ini gitu guys ya. Nah, gue harusnya cerita ini di hari pertama, tapi yang menarik adalah mobil yang kita kendarai. Oke, kita tunggangi satu mobil Chevrolet Forest. Oke, 4x4 itu yang biasa untuk naik gunung gitu guys. Mobil manual elit, yang ternyata gue sama rekan gue, kami berdua nggak ada yang bisa bawa sebenarnya. Manual nggak jago-jago banget, sering mati mesin gitu-gitu. Gue yang tak pernah sentuh mobil manual sekalipun, jadi gue nggak bisa nyetir gitu guys. Jadi rekan kerja gue yang nyetir. You know what? Kita sampai 4-5 kali mati mesin di tengah jalan guys, karena main kopling gitu guys. Kopling, gigi, rem, gas gitu. Jadi 4 gitu loh guys ya. Jadi sambil rem gas, kaki kanan rem gas, kaki kiri harus kopling kontrol, injak lepas setengah ya, 3 kali. Lepas, setengah, atau injak dalam gitu guys ya. Jadi ubah-ubah terus. Tangan kiri itu digigit terus guys. Gigi terus, siap-siapin gigi, tangan kanan driving. Kalian bayangin itu stresnya manual. Padahal orang-orang dulu senang banget yang beginian gitu loh guys ya. Tapi orang-orang sekarang kayak gue termasuk, itu tuh stressful. Tapi menantang, gue pengen coba. Cuman kan ini di Medan. Kalian tahu Medan, jalannya keras, orang-orangnya keras. Dan satu hal ya, Jakarta macet, Medan juga macetnya hampir sama guys. Karena jalannya sempit, padat, dan ditambah Medan keras bos. Medan parah guys ya. Kalian harus tahu ya. Hanya karena kita kan lagi macet nih. Mobil depan udah maju. Kalau kita tidak maju, langsung mobil samping nyalip swap gitu guys. Langsung. Kalau nggak kayak gitu kita diklakson terus guys. Gitu guys. Gitu terus, gila. Di Batam kita nggak ada kayak gitu sama sekali guys. Kita paling cuman, wih jalan lah, nggak jalan-jalan lu, kita klakson. Ini kita cuman gara-gara nampak depannya udah jalan, dia belum jalan, langsung diklakson guys, langsung diserempet. Bukan serempet sih, serempet itu tabrak ya, langsung disalip guys. Kayak gitu terus, gila guys, keras jalannya. Oke, macet di mana-mana guys, jalannya kecil banget. Kalian bisa lihat itu di cuplikan yang gua kasih lihat ini. Jadi makanya cukup stressful, rage road gitu guys ya. Bisa marah terus guys di jalan, pakai mobil manual lagi. Kalian bayangin,
Itu combo guys. Pakai mobil manual, kita berdua nggak pandai bawa, jalan macet di Medan. Combo guys, triple guys ya. Itu makanya stressful banget gitu guys ya. Kita di perjalanan itu dari hotel ke stasiun itu stres guys ya. Kita benar-benar tiba-tiba mati mesin, duduk mati, weh, panik, kita panik guys. Benar, kita panik berdua gitu guys ya. Wah cepet, gue sampai bantu guys. Gue naikin apa? Ini apa sih? Truk-truk itu gue lupa lagi. Terus giginya juga gue kadang bantu gitu guys. Wah gila, kita panik guys berdua karena nggak pandai bawa manual gitu guys ya. Terus singkat cerita sampailah di situ guys ya. Sampai di situ kita wah gila kayak gitu-gitu guys di jalan. Buka AC tapi kita keringat gitu guys ya. Jadi seperti itu yang terjadi. Terus jemputlah mereka sampai akhirnya kita udah berkumpul berempat. Ternyata ada satu rekan kita lagi yang baru datang itu, dia bisa bawa. Jadi akhirnya kita lega anjir. Kita lega banget gitu guys ya. Kita lega banget akhirnya. Oke lah, gas, gantian dia yang bawa. Sayang sih, kasihan juga gitu guys ya. Karena dia baru beli Starbucks gitu ya. Dia baru ngopi di bos gitu. Gimana? Kemana kita? Lu bawa lah. Kita jawabnya kayak gitu guys ya. Dia padahal tanya, kita mau kemana nih? Mau lanjut kemana? Tapi kita jawabnya, lu bawa. Kasihan banget gitu loh guys ya. Tapi ya itu yang terjadi gitu loh guys. Jadi ya udahlah, kita lanjutlah perjalanan kita. Nah, dari sini kita lanjut perjalanan dengan dibawa sama rekan yang baru ini ke satu rumah makan yang legendaris. Makanya gue tahu ini guys ya. Rumah makan legendaris. Nah, rumah makan Padang. Oke, nasi Padang legendaris yang baru. Udah berdiri dari tahun 2000 berapa gitu guys ya sampai sekarang. Tapi ramenya itu, kalian bisa lihat cuplikan ini. Ramenya itu parah banget guys ya. Ramenya itu gojek itu sampai ngantri. Kita pun harus ngantri meja guys untuk makan di tempat. Kita masih ngantri loh guys. Gua nggak langsung masuk. Kami nggak langsung masuk. Kami harus tunggu dulu satu meja bersih udah pada pergi, baru kita bisa masuk gitu loh guys ya. Saking ramenya. Nah, makanan-makanan di situ sih lumayan menarik guys ya. Karena gue juga baru tahu nasi Padang ada dua pilihan, nasi putih biasa atau nasi sayur. Di situ guys, di tempat itu. Jadi apa ini nasi sayur? Bolehlah kita coba kan. Ya udah kita cobalah nasi sayur gitu guys. Karena makan nasi sayur. Ternyata nasi sayur itu nasi yang dibungkus daun pandan gitu guys. Daun pisang atau daun pandan gua nggak tahu. Daun pisang lah kayaknya. Daun pisang dibungkus. Terus ada sayur, ada daging kayaknya ada. Terus gua nasi Padang tuh karena tadi tahu ya. Gue cukup nasi, gue nggak perlu yang lain. Nasi, kari, lauk udah gitu guys ya. Ini enggak, nasi, kari, sayur, terus kerupuk, terus ada daging atau apa gitu guys. Gue nggak tahu itu apa itu. Tapi gue makan gitu guys ya. Kayak daging tapi kayak bukan daging, gue nggak tahu lah. Mungkin kalian tahu komen di bawah gitu guys. Tapi itu yang kita makan dan wangi. Oke, wangi banget gitu guys. Jadi enak sih, lumayan. Sebagai nasi gitu aja sebenarnya bisa dimakan guys. Nggak perlu kita lauk. Cukup nasi itu aja. Udah bisa makan sebenarnya. Tapi ya udahlah, kita kan coba-coba. Jadi pesanan lauk ini, pesanan lauk itu. Satu lauk 45.000. Paling murah. Lauk guys, paling murah 45.000. Ada satu pesen bebek ya, kambing 80.000 guys. Oke, lauknya 80.000 kambing, satu piring aja gitu. Kita berempat makan, setidaknya ada 4 nasi, satu nasi sayur ini guys, yang gue tadi bilang dibungkus daun ini 20 ribuan. Berarti udah 80.000 nih kita makan nasi sayurnya. Ada lauk 4 biji lauk. Oke, satunya kambing 80.000, udah 160. Oke, gue makan ayam goreng 45.000. Oke, terus itu ada seingat gue ayam gulai itu 50.000. Oke, dia juga ayam gulai 100.000, 260.000 tambah gue 45.000, 305.000 tambah pajak. Oke, kita makan beneran 300 ribuan. Oke, seandainya kalau gue yang bayar, gue kasih lihat struknya guys ya, gue kasih lihat notanya guys ya, beneran 300.000. Tuh syukur bukan gue yang bayar. Bukan karena biar gue nggak tunjukin, tapi gue nggak mau rugi makan itu. Gila guys, makan 300.000. Gue di Batam, gue bisa makan itu untuk seminggu. Gue makan, gue pernah vlog guys ya. Gue pernah vlog, gue makan piring di mall 20.000 aja guys. 300.000 bisa buat seminggu guys. Ini sehari, satu kali makan 300.000.
Tapi ya kita kan karena bagi 4 ya, 4 dibayar 1 orang, ya oke lah. Setidaknya 1 orang itu sekitar 80.000 plus belum minum kan? Nah, belum minum lagi. 80.000 tuh setidaknya seorang. Oke, jadi udahlah, emang gila gitu loh guys. Jadi makanya itu makanan yang, tapi memang enak, legendaris. Kita sempat mau pesan 1 makanan legendarisnya, tapi udah kebayang kerjaan dan lain-lain, kita udahlah ini aja lah, nggak usah pesan itulah gitu guys ya. Jadi ya udah loh, kita skip, selesai gitu guys ya. Lain kali mungkin buat kalian yang tahu, nih gue kasih tahu namanya, Rumah Makan Pondok Gurih. Oke, itu nama tempatnya. Buat kalian yang ke Medan, coba situ guys. Kalian yang suka nasi Padang lagi, coba itu guys. Enak sih memang, legitah. Cuman murahnya mahal, harganya juga legitah gitu guys ya. Oke, dah sekarang setelah kita makan, kita akhirnya pergi ke gedung MICC, Medan International Convention Center. Oke, itu adalah gedung di mana acara itu akan diselenggarakan. Oke, MICC itu guys, kita melihat persiapannya kayak mana, ruangannya gede banget, kayak gedung ballroom, bahkan lebih besar daripada ballroom hotel. Dan persiapannya cukup luar biasa juga gitu guys ya, banyak banget yang disiapin. Itu dari nol itu disiapin hari itu guys ya, bukan dari hari Jumat loh. Jadi dari hari Sabtu itu baru mulai disiapin. Jadi H-1 bikin sound, bikin lighting, pasang ini, pasang itu, listrik lah, genset lah, komputer, itu semua gitu siapin gitu guys ya. Jadi benar-benar taking energy banget gitu guys ya. Cuman ya nggak semua, ya nggak gua yang kerjain itu semua gitu guys, kan gua punya bagiannya sendiri. Gua bagian media, lagu, dan tampilan layar gitu guys ya, gue bagian itu. Nah jadi persiapannya juga luar biasa lah, memang keren lah gitu guys ya. Jadi seperti itu. Nah kemudian setelah itu ya kita balik lagi ke ini guys ya, balik lagi ke hotel. Kita udah makan seperti biasa, makan malam, habis itu istirahat, persiapkan untuk besoknya gitu guys ya. Nah masuklah hari ketiga, hari H ini guys ya. Hari ketiga ini kita dari pagi tuh udah di tempat, udah pada ready tuh, bareng-bareng udah bisa siap. Kita tinggal rehearsal sebelum acara jam 12 mulai. Kita rehearsal dari jam 9 tuh kita udah di situ guys. Kita rehearsal, kita coba ini sound udah oke belum, ini udah oke belum, itu udah oke, persiapkan ini dan itu. Memang persiapannya nggak matang-matang banget guys ya. Benar-benar gua akui, gua sendiri bahkan gua pribadi aja nggak matang-matang banget persiapannya gitu guys. Nah acara mulai, awal-awal tuh lumayan lancar, tapi rundown itu nggak berjalan dengan lancar gitu. Kayak out of rundown gitu guys ya. Ini rundown kita yang mulai di sini, bukan ini jadinya gitu guys. Benar-benar kayak ini. Jadi secara urutan bener, tapi yang terjadi itu apapun yang dibicarakan di rundown, misalkan rundown nomor 1 kita begini, ini nanti ada begini, nanti ada begini, nanti ada begini, ada terjadi beda semua guys ya. Gue juga bingung gitu guys, kayak udahlah kita lakukan yang terbaik lah, kita pastikan semuanya berjalan, ini dan itu semua berjalan. Bahkan gue punya pegangan rundown, kita harus buka, gue kan bagian musik ya, kita harus buka musik ini pas acara yang ini. Gue buka, bukan itu musiknya katanya. Bayangin coba, gue kesel banget gitu guys. Jadi kayak, wah kita perasaan persiapan udah begini, tapi ternyata yang terjadi berbeda. Itu tuh hampir kacau, tapi untung sampai selesai masih bisa. Acaranya bisa terjadi sampai selesai gitu loh guys ya. Terus dari persiapan wifi, kita pakai wifi gedung itu, wifi-nya mati hidup. Kita ada acara itu secara online juga loh, lewat Zoom itu tiba-tiba putus, tiba-tiba ada, tiba-tiba putus, tiba-tiba ada. Ada satu kejadian di mana kita ada lucky draw. Oke, lucky draw online kan ikutan juga gitu guys. Mereka juga termasuk bisa melakukan undiannya juga, diundi juga mereka itu. Ada satu kejadian di mana gara-gara kita putus koneksi wifi, padahal mereka dapat nomornya, tapi kan harus dikonfirmasi. Kita terputus guys. Bayangin coba gimana yang terjadi. Untung bisa ditoleransiin guys, untung bisa dibahas lagi sama panitia. Oke, bisa masuklah, tulis nama dia gitu guys. Terus acara-acara sisanya juga memang udah makin menuju penghujung, makin stressful guys ya. Banyak banget
yang udah direncanain ternyata nggak jadi begitu gitu loh guys ya. Banyak banget gue sampai kesel, gue sampai stres, gue sampai pusing, gue jadi nggak pengen diajak ngomong guys sama rekan-rekan gue. Kalian udah lihat itu di cuplikan itu kita sederet berapa orang guys, sekitar 6-7 orang gitu guys, kami sederet tuh guys, full 7 orang gitu. Gue sampai nggak pengen diajak ngomong. Kalian diem nggak? Gue dalam hati itu udah ngomong, kalian diem nggak? Gue mau fokus dulu, gue mau tenangin diri dulu. Gue udah stres tuh, kena pressure dari mana-mana gitu guys. Karena gue juga harus kontrol. Gue sambil kerja tapi gue juga harus kontrol. Ini buka, lanjut ayo sini gitu. Tapi gue sendiri juga ini habis ini. Gue juga harus kerjain itu, tapi gue juga harus kontrol. It's a different task. It's a different job sebenarnya. Tapi yang terjadi gue harus lakuin itu. Stressful, gue lost, gue banyak miss guys ya. Gue harus catat pemenangnya siapa aja. Gue miss. Itu salah gue. Memang salah gue pribadi. Tapi saking gak fokusnya itu yang terjadi gitu loh guys ya. Makanya gue sempat bilang persiapan gue gak matang-matang banget. Beneran. Itu yang terjadi gitu loh guys ya. Terus yang terakhir itu yang bener-bener deg-degan banget. Kita final sampai saling marah-marah guys. Di akhir-akhir itu adalah undian mobil. Bayangin lah guys ya, mobil Wuling Convero on the road itu kan mobil berapa ratus juta guys ya. Undian lagi nih, orang offline sama online tuh juga bergabung itu untuk satu hadiah undian mobil ini guys. Pemenangnya ada di Zoom, kami terputus lagi. Bayangin guys, putus, kita langsung marah-marah. Boy, itu ngapain? Itu kenapa? Mana orangnya, mana? Kita angkat tangan terus. Kita nampak memang ini namanya di Zoom. Tapi kita terputus guys. Kita angkat tangan. Mana buktinya? Ya sabar, kita terputus guys. Wifi-nya mati tiba-tiba di gedung itu. Akhirnya kita pakai hotspot. Untung hotspotnya udah tersambung sebelumnya dengan laptop. Langsung tersambung Zoom-nya. Ini kita langsung tampilkan. Ini dia pemenangnya. Oh ini orangnya. Iya. Terus kita harus sambungin audio Zoom ke sound system yang ada di gedung. Terus tiba-tiba kita miss. Mana nih orangnya? Yang mana satu bikinnya? Terus kita marah-marahin orang sound. Woi, tampilin woi. Gitu, kita beneran marah guys. Orang-orang kami ini yang bagian tampilin layar, bagian musik kan dikontrol sama mixer sound system yang mana bukan kami. Ada satu pihaknya. Kita marah-marah guys. Woi, ngapain woi gitu guys. Gitu. Gue sampai kita juga emosi guys, karena kita dikejar, kita di pressure sama penonton, di pressure sama atasan. Jadi benar-benar langsung ini nggak bisa gitu guys ya. Jadi sampai kayak gitu. Jadi sampai mereka juga balas ya tunggu ya, sabar lah, kan udah tampil. Kita sampai kita udah saling kesel guys. Kita udah saling kayak udahlah, ini kalau acara selesai kita nggak baik-baik aja gitu guys. Kita nggak bisa ngomong bareng kayaknya gitu loh guys ya. Udah ngerasain itu tuh. Tapi yang terjadi akhirnya tersambung bisa, dan akhirnya terkonfirmasi orang pemenangnya itu dari Zoom itu gitu loh guys ya. Bayangin coba. Itu yang terjadi gitu guys. Dan ya menarik sih, memang menarik. Acaranya selesai, kita lega. Cuman memang gue tuh orangnya ya, kalau kita menjadi panitia, kita punya tanggung jawab, tapi selama kita memegang tanggung jawab itu ada kesalahan, itu tuh teringat gitu guys. Jadi pelajaran memang, tapi kita akui lah, kita punya pegangan, kita harus bertanggung jawab penting, kita punya bagian penting, tapi kita punya kesalahan di situ. Percayalah itu akan jadi sesuatu yang teringat, itu membekas gitu, kayak jerlah, setidaknya gue nggak kayak gini loh, gue harusnya lancar loh, gue bisa bikin lancar gitu loh guys ya. Gue masih ngerasain sampai sekarang, sampai detik ini gitu guys ya. Takut kayak gue bilang, udahlah bayaran gue potong aja lah akibat kesalahan gue sampai bilang kayak gitu guys ke diri gue sendiri. Udahlah, gue nggak dibayar, udahlah nggak apa-apa, kan kita ini jobnya dibayar gitu guys. Gue sampai pengen bilang, anjir lah ini salah gue nih, udahlah nggak usah dibayar lah, udahlah biarin lah, gue nggak usah dibayar, apa-apa lah gitu guys, gue salah kayak gini kok. Gue sampai bilang kayak gitu guys. Tapi ya itu ngomong sampai ke diri sendiri lah, belum tersampai keluar gitu. Tapi secara overall semua panitia terapresiasi gitu guys. Kalian benar-benar berusaha, thank you gitu guys. Dan gue juga pengen bilang ya thank you lah, udah kasih gue kesempatan untuk berpengalaman di tempat sebesar ini gitu loh guys, sebagai sebuah pekerjaan. Makanya pengalaman ini pengalaman yang memorable,
Walaupun secara trip nggak ada memorable-nya, makanan mahal dan lain-lain, tapi secara pekerjaannya guys, ini menarik banget gitu guys. Nah, gue akan coba kilas balik lagi guys, kenapa bisa sampai ke Medan, kok bisa gitu loh guys ya. Nah, ini berkaitan sama judul. Sebuah perjalanan yang bisa terjadi karena adanya kesempatan. Oke, sebuah perjalanan karena kesempatan. Oke, ini semua berkaitan sama istilah kesempatan guys. Kenapa bisa ke Medan? Karena ada kesempatan. Kok bisa ada kesempatan ini? Kesempatan ke Medan ini? Kok bisa lu dapet kesempatan ke Medan ini? Nah, gue bakal kilas balik cukup jauh guys. Kesempatan ini muncul bukan karena gue ngelakuin satu hal yang muncul dari perkataan satu idol gue. Gue pecinta karya Bang Panji Pragiwaksono. Dia pernah bilang, mau apapun keadaan lu, kalau lu menerima suatu kesempatan yang dalam waktu 5 menit itu, ambillah dan lakukanlah kesempatan itu sebaik mungkin. Oke? Karena apa? Karena bagaimanapun itu bisa jadi kesempatan yang mengubah hidup lu selamanya. Oke? Itu gua pengen bilang, gua nggak tahu ini nggak bisa divalidasi 100%. Gua berpengaruh banget, tapi gue adalah salah satu bukti dari itu. Dari 5 menit kesempatan yang gue ambil dan gue lakukan itu dengan baik. Gue ngelakuin itu. Setelah gue menyadari, gue kilas balik. Kenapa? Jadi pekerjaan ini adalah pekerjaan yang berkaitan dengan operator. Menjadi operator Zoom lah, menjadi operator untuk acara lah, kita yang buka musik gitu-gitu kan, itu operator namanya guys, dalam bahasa gue. Gue punya pengalaman ini dari gue dulu pas kuliah. Gue biasa jadi operator. Kita kan online ya, selama gue kuliah itu kita banyak kegiatan online, Zoom meeting, ada seminar online. Gue kadang pernah jadi operator juga gitu guys. Dari sebelum itu juga gue jadi operator acara-acara offline, acara sekolah, acara kelas meeting, acara lomba, kita buka musik, gue juga jadi operator gitu, gue pernah. Tapi kaitan yang sangat berkaitan dengan hal seperti ini, yang menjadi kesempatan gue ke Medan ini adalah sebuah kesempatan dimana gue bergabung sebuah organisasi di Vihara. Oke, jadi gue dari SMP sampai SMA itu gue udah bukan bergabung, gue udah aktif di Vihara. Gue sering Vihara gitu guys, sering ketemu guru agama gue di Vihara, sering bersama gitu aja guys. Termotivasi juga dari guru agama gue gitu guys, makanya gue bisa aktif di Vihara. Tapi gue nggak pernah gabung organisasinya, gue nggak pernah ikut organisasi di Vihara gitu guys ya. Tapi setelah masuk kuliah, akhirnya gue dapet kesempatan itu lagi guys. Jadi kesempatannya itu adalah kesempatan untuk bergabung. Gue dari SMP itu gue udah aktif di Vihara. Gue udah pernah ditawarin, kenapa nggak ikut, ini namanya organisasinya itu Muda Mudi gitu guys ya, Muda Mudi Vihara ini, Muda Mudi Vihara itu gitu guys. Gue pernah ditawarin, kenapa nggak mau masuk, kenapa nggak mau bergabung. Gue nggak tahu kenapa, gue nggak ada alasan, tapi gue nggak mau gitu guys, selama gue sekolah SMP sampai SMA. Tapi di kuliah gue masih ke Vihara juga gitu guys. Tapi yang ini karena kuliah mewajibkan, jadi gue waktu itu ikut juga gitu guys. Nah kebetulan waktu itu gue ke Vihara bukan karena ada ibadah, tapi ada satu acaranya itu acara pertemuan gitu guys. Jadi kita bertemu dengan banyak orang, bahkan itu sampai di luar Batam. Ada yang dari Tanjung Pinang, ada yang dari Tanjung Batu, Tanjung Balai, itu kumpul. Gue ikut acara itu juga gitu guys ya. Kita bertemu bareng. Nah, di akhir acara itu ada ajakan, siapa nih yang mau bergabung dengan organisasi di Vihara itu. Vihara itu gue kenal banyak orang-orang yang udah bergabung. Banyak kakak-kakak angkatan gue itu yang udah bergabung di situ, gue kenal juga. Ada satu senior gue yang benar-benar berpengaruh banget buat gue. Dia juga yang waktu itu dia juga yang saranin gue untuk yuk coba ke Vihara inilah gitu, untuk kegiatan ibadahmu dan lain-lain gitu guys. Dia pernah bilang kayak gitu. Gue akhirnya milih itu, memang ikutin dia gitu, karena dia memang senior gue dari SMP, yang banyak didik gue sampai gue punya keahlian tertentu juga karena dia gitu guys. Nah waktu itu di acara itu dikasih tahu ada yang mau nggak bergabung. Nah jadi gue diajak dan gue mau bergabung di organisasi itu. Oke, gue bergabung. Akhirnya beberapa kemudian setelah administrasi selesai dan lain-lain udah konfirmasi,
gue akhirnya bergabung secara official di situ. Oke, kemudian waktu itu juga singkat cerita, organisasi itu juga mengadain acara besar dan gue dikasih kesempatan, gue dapet kesempatan untuk tampil di acara besar itu sebagai kontribusi gue bergabung di organisasi itu gitu guys. Panitia punya job desk-nya masing-masing dan job desk gue adalah untuk tampil karena gue suka nyanyi gitu guys. Tapi sayang, yang terjadi COVID datang, jadinya acara itu nggak jadi dan kegiatan vihara itu tuh ditiadakan. Kan seperti yang kalian tahu, tempat ibadah ditutup semua gitu guys ya, jadi nggak ada yang bisa ibadah di rumah semua masing-masing. Nah, akhirnya kegiatan organisasi itu juga jadinya nggak aktif, akhirnya udahlah ditiadakan dulu untuk sementara gitu guys. Nah, sampai beberapa bulan kemudian kan mulai muncul ya kasus yang naik turun dan akhirnya ada yang sempat turun dan kelonggaran terjadi. Akhirnya kegiatan ibadah itu juga mulai ada tapi online dulu kan guys ya. Kayak di gereja juga ada kan, gereja ibadah online gitu guys, itu kan banyak. Nah, vihara gua gabung organisasinya ini juga mulai mengadakan itu guys. Mulai mengadakan ibadah juga secara online, yang mana lewat live streaming di YouTube. Mereka mencari siapa yang sukarela membantu. Gak dibayar guys, sukarela kan. Siapa yang mau sukarela ikut membantu? Gue ditawarin, mau nggak chat ikut bantu yuk, jadi bantu kita untuk live streaming di vihara. Gue pernah, kan gue udah bilang ya, dari SMA, dari SMP gue juga udah pernah jadi operator. Gue nggak menolak. Kenapa? Karena waktu itu tampil nyanyi itu adalah kesempatan gue untuk berkontribusi buat organisasi dan vihara. Tapi itu batal, nggak ada kontribusi gue ngapain bergabung gitu loh guys. Jadi akhirnya gue mikir untuk oke. A few moments later. Oke, jadi tadi ada kucing guys ya. Dia bising. Biasa ini apartemen guys ya, luas gitu, semua orang teriak-teriak pun pasti kedengaran. Nah, kita lanjut. Jadi karena nggak ada kontribusi, gue pengen lewat sinilah untuk berkontribusi buat organisasi dan vihara. Alasannya sesimpel itu aja guys, gue pengen kontribusi. Gue nggak ada gunanya join organisasi gitu loh guys. Kayak kalian kerja, kalian masuk ke perusahaan tapi kalian nggak ada kerja, untuk apa? Itu loh guys ya, ngerti kan? Kalian masuk dalam suatu organisasi lah, suatu perkumpulan, tapi kalian nggak ada bikin apa-apa di situ. Kayak kalian cuman bikin nama kalian aja di situ. Untuk apa? Nggak ada keuntungan buat kalian. Ya kontribusi lah setidaknya. Kan kontribusi itu juga memberikan satu hal, setidaknya hal yang tidak bisa kita rasain, yang tidak bisa kita lihat ke kita sendiri. Kayak istilahnya kalau untuk kegiatan agama, ya kita kan dapat kebaikan. Ya kak, betul kan? Setidaknya kan kayak gitu hitungannya tuh gitu guys ya. Nah, jadi gue pengen kontribusi lah ke situ. Gue bantulah selama 1 tahun lebih sampai 2022. Setahun lebih ya, betul. 2022 itu masih terjadi gitu guys. Dan sampai sekarang sebenarnya masih terjadi, cuman agak jarang-jarang karena udah nggak online kan, udah mulai offline pelan-pelan gitu guys ya. Nah, jadi dari situ ada satu waktu di mana gue kembali di kontak dengan senior gue yang dari SMP yang gue cukup mengidolakan, jadi panutan gue, oke, dalam berorganisasi, dalam berkarir, dalam melakukan passion gitu guys. Dia ini panutan gue banget. Dia kembali kontak gue. Dia bilang, kan selama ini jadi operator, kita pernah kerja bareng lagi gitu guys untuk acara besar di vihara karena udah mulai offline kan sekarang 2023. Ada kegiatan offline lagi, kita pernah kerja sama bareng lagi gitu guys. Terus dia pernah tawarin satu, kita kan lu kan sering jadi operator gitu guys ya, untuk live streaming YouTube gitu guys. Lu mau nggak kalau ada kerjaan lu jadi freelance? Maksudnya dia tawarin kayak gitu guys, jadi freelance kalau ada kerjaan tentang live streaming kayak gini, gue kasih kerjanya ke lu, mau nggak? Dia bilang kayak gitu guys. Gue dengan senang hati mau punya pekerjaan, mau punya penghasilan dari hasil freelance, karena seperti yang gue pernah cerita, gue punya waktu yang fleksibel, baik secara free ataupun secara sibuk. Gue bisa free kapan aja, tapi gue juga bisa sibuk kapan aja. Tapi itu juga ya itu kan fleksibel gitu guys ya. Jadi karena waktu itu fleksibel, gue ngerasa freelance itu cukup cocok buat gue untuk bisa gue lakukan gitu guys. Bisa banget gitu loh guys ya, karena waktunya fleksibel. Nah jadi gue nggak nolak, gue bilang boleh kok
kabarin aja. Dia lebih tua dari gue. Kabarin aja, kalau ada kabarin aja. Terus dia kasihlah kontak ini, kontak orang yang gue pergi ke Medan bareng berdua sama dia. Dia yang kasih, inilah kontaknya. Kontak ini yang dikasih ke gue. Akhirnya komunikasi kita ketemu bareng, kita ngomong bareng. Terus kita bahas-bahas, kalau nanti ada kerjaan apa-apa boleh lah tawarin ya. Oh ya, boleh. Gue pernah dapat job sebelum ke Medan ini adalah satu untuk gereja. Gue juga jadi operator yang tampilin layar di TV pas acara, kemudian di live streaming kan di Instagram waktu itu. Gue juga yang bekerja di situ. Itu job pertama gue. Job kedua gue yang ke Medan ini, jadi operator. Oke. Jadi dari kesempatan, dari pengalaman deh, dari pengalaman menjadi operator, muncul suatu kesempatan yang tiba-tiba datang ke kita. Kesempatan dimana gue padahal dari SMP sampai SMA gue tuh nggak pernah mau masuk organisasi. Gue cuman ikut aktif mengikuti kegiatan tapi tidak dalam organisasinya. Seketika mau masuk kuliah kan ada tawaran itu. Itulah kesempatan. Itulah yang kita anggap sebagai peluang atau kesempatan, guys. Dia datang. Itu kesempatan yang seperti yang Bang Panji Pragiwaksono pernah bilang. Itu kesempatan yang cuman bisa kita tentukan dalam waktu 5 menit aja. Iya, tidak, mau, enggak, lakukan atau tidak lakukan. Oke? Karena gue jawab iya, gue bergabung di situ, gue akhirnya mulai berkontribusi dari sisi live streaming sebagai operator. Akhirnya gue dapet job freelance sebagai operator, dan akhirnya gue dapet job sampai ke Medan sebagai operator. Itulah yang gue bilang kesempatan, guys. Perjalanan yang bisa dijalankan karena kesempatan. Sebuah perjalanan jauh, gue nggak kebayang, guys, gue bisa ke Medan hanya gara-gara gue gabung ke organisasi di Vihara dan gue berkontribusi menjadi operator untuk live streaming ibadah di Vihara. Sukarela loh, guys. Gue sukarela menjadi operator untuk live streaming. Akhirnya dapat job freelance gara-gara gue sukarela. Kita kilas balik deh. Seandainya waktu itu ada tawaran, mau nggak bergabung di organisasi Vihara ini? Gue jawab enggak. Video ini juga nggak bakal terjadi, guys. Gue kalau kilas balik semuanya itu. Jadi makanya gue pikir lama, guys. Selama perjalanan di Medan itu juga gue mikir kayak, wow, dari yang gue cuma bantu-bantu Vihara untuk live streaming, untuk ibadah online, gue sampai jadi kerjaan, guys. Jadi sampai dapat kerjaan, dibayar. Kerja loh, guys, dibayar. Dan punya penghasilan gitu, guys, dari freelance. Dari yang awal sukarela jadi freelance punya penghasilan gitu, guys. Kebayang gak sih? Gue gak kebayang. Gue cuma kira gue bakal bantu Vihara aja udah. Emang tiap minggu ada kegiatan ibadah online, kita live streaming, ayo gas, gue bantuin operator. Udah. Yang nggak mengharapkan apa-apa, imbalannya udah dapat karma baiklah gitu. Lakukannya terbaik, bantu-bantu aja, senang membantu orang aja. Tapi akhirnya jadi kerjaan gitu, guys. Gue nggak kebayang. Kalaupun kebayang udah jadi pekerjaan, oke, pekerjaan di Batam-Batam aja. Gue kan nggak punya keahlian yang sangat banyak. Gue mungkin punya pengalaman 1,5 tahun live streaming. Ada kegiatan live streaming ada masalah internet atau apa, gue tahu masalahnya. Pekerjaan mungkin paling di Batam-Batam aja. Tapi ini ke Medan, guys. Pekerjaan kedua, freelance. Kebayang gak sih? Makanya gue merasa, wow, kok bisa gitu, guys. Dan ternyata jawabannya itu dari yang Bang Panji udah pernah bilang. Semua itu dimulai dari 5 menit kesempatan yang diberikan kepada elu. Lu mau ngambil gak kesempatan itu? Kalau lu ambil, lu lakukan yang terbaik kesempatan itu. Maka lu tidak akan tahu siapa. Kalau ternyata kesempatan itu yang membuat lu terubah hidupnya. Gue terubah loh, guys. Gue dapet job kayak gini tuh, gue kenal banyak lingkungan baru, pekerjaan baru, pengalaman baru, cara kerja yang baru, solusi baru, penghasilan yang baru, income stream yang baru, guys. Oh, penghasilan gue dari mana? Ya kan? Gitu loh, guys. Itu yang terjadi. YouTube, gue pengen penghasilan dari YouTube.
Tapi pekerjaan kayak gini datang aja gitu loh guys. Jadi makanya gue kalau kebayang ini kayak wah udahlah gitu guys. Gue nggak bisa panjang-panjang kayak gini terus. Tapi percayalah, kesempatan yang datang ke kita, gue sih pengen nanam prinsip ini. Apapun itu ya, terimalah kesempatan selagi kita masih muda. Apapun itu kesempatannya, terima, ambil, lakukan yang terbaik. Jangan cuma diambil guys, tapi diambil dan dikerjakan dengan baik, dilakukan dengan baik. Kenapa? Kalau cuma ambil, misalkan kita kelas balik lagi nih, gue cuman ngambil, oke, boleh gue ikut organisasi, gue ikut aja, terus ditawarin jadi operator untuk live streaming secara sukarela, udah gue kerjain aja, males-malesan, nggak dikerjakan dengan baik, salah gue nggak peduli, gue bakal dapet job itu nggak? Orang bakal lihat gue lakukan hal ini dengan baik nggak? Jadi operator dengan baik nggak? Gue bakal diminta bantu lagi nggak? Belum tentu guys. Tapi karena gue selalu berusaha yang terbaik, kesalahan gue tanggung, gue lakukan yang terbaik, selalu berkembang dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu, setiap ada kegiatan ibadah, setiap ibadah ke ibadah, lakukan yang terbaik, akhirnya bisa dapat kesempatan ini. Jadi makanya kalau ada kesempatan apapun itu, ambillah. Siapa tahu kesempatan itu yang mengubah hidup kita, dan itu benar guys. Kesempatan itu datang cuma 5 menit, hanya dengan pilihan iya atau tidak aja udah. Setelah itu kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Jadi pesan yang bisa disampaikan ya itu guys, kalau ada kesempatan apapun mending ambil deh. Jangan menyesal karena nggak pernah ambil kesempatan itu. Gue takut guys, gue hampir sama kayak Bang Panji. Gue takut nyesel nggak ngambil kesempatan itu. Mending kita ngerasa nyesel karena udah ambil kesempatan itu, daripada kita nyesel karena nggak pernah ambil sekalipun kesempatan itu. 5 hours later. So I think that's all guys. Itu yang bisa gue sampaikan. Gue cerita sampai sejam lebih ya guys ya, gue juga nggak duga. Tapi percayalah, 5 menit kesempatan yang datang ke kita, itu adalah 5 menit atau bahkan lebih. Gua revisi deh. Setiap 5 menit kesempatan yang datang ke kita itu akan memberikan 5 bulan, 5 tahun, 5 abad sesuatu yang gak kita pikirkan dan gak kebayang dalam hal kita, yang bisa ngubah hidup kita selamanya coy. Gue percaya banget itu, karena itu terjadi sama gue lewat cerita ini guys. So I hope you guys have that story also. Ada kesempatan, coba diambil. Siapa tahu itu yang ngubah hidup lo, seperti yang Bang Panji katakan. Itu aja guys, thank you udah dengerin cerita gue. Mungkin agak berantakan, tapi mungkin intinya juga tersampaikan. So coba dengerin apa yang Bang Panji pernah bilang. Percayalah, itu berlaku untuk kita semua. Oke? Termasuk kalian yang nonton video ini. Ya? So itu aja guys. Pamit dulu guys. Cukup itu aja dulu. See you in the next video. Gua nggak tahu kapan lagi videonya karena nggak ada. Kalau di video sebelumnya kan gua ada kasih tahu kan vlog selanjutnya itu menarik ya ini. Tapi untuk selanjutnya nggak ada clue. Oke? That's all. Thank you. See you.